Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nggak boleh kita nyusahin orang, nggak boleh. Nabi bahkan orang mau bantuin beliau ngangkat bawaannya aja kagak dikasih, padahal yang mau bantuin ikhlas. Nabi, saya bantuin ya bawaannya ya. Nabi bilang enggak, jangan, nggak boleh nyusahin orang, nggak boleh. Nggak boleh jadi beban buat orang lain. Maka kita sebisa mungkin nggak boleh menyusahkan orang lain. Ya, melakukan apapun dalam hidup kita harus dipikir matang-matang. Ini sekarang, kemarin Sahibul Bait ada bilang sama saya, gimana kalau kita baca kitab. Nah, ini ada kitab cakep. Kitabnya nggak banyak, cuma 40 sekian halaman. Judul kitabnya Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Ini kitab ditulis oleh ulama Al-Azhar Mesir, namanya Al-Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Ini kitab dibaca di Al-Azhar. Kalau antum kuliah di Al-Azhar tahun pertama belajar kitab ini. Nah, namanya kitab Taisirul Khalaq. Nah, kita mau bahas ini. Mudah-mudahan dapat manfaat yang bisa membuat hidup kita lebih baik lagi dan nggak nyusahin orang lain. Kita mulai ya. Jadi nanti kalau udah kelar enak kita, oh udah baca apa kitab Taisirul Khalaq, udah selesai begitu. Kita mulai dengan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil khallaq. Beliau menggabungkan awalnya itu dengan bismillah dan kemudian alhamdulillah. Kita udah tahu ada hadis dari Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Apapun perkara yang di situ ada kemanfaatan tapi enggak dimulai dengan bismillah, maka abtar, terputus sedikit berkahnya, nggak terasa nanti. Nah, ada riwayat lain yang mengatakan setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Nah, makanya beliau bilang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah al-karim al-khallaq. Kalau kita memulai segala sesuatu, mulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. Salawat dan salam senantiasa untuk baginda Nabi Muhammad yang diutus litatmimi makarimil akhlaq, untuk menyempurnakan makarimil akhlaq. Tadi waktu qasidah, Pasya tadi baca qasidah Qamarun, cakep banget tuh. Wala dhillullahu bal kana nura. Nabi fisiknya sempurna. Jadi ada apa namanya? Ada khalqan, ada khalq, ada khuluq. Khalq itu nih, kita punya paras. Itu khalq, ciptaan Allah. Ada khuluq, khuluq itu akhlak. Nah, Nabi itu khalqan wa khuluqan sempurna. Fisiknya sempurna, akhlaknya juga sama. Itu Nabi. Kita fisik kagak bisa mesen. Iya kan? Kita fisik nggak bisa mesen. Mau jadi kayak Cas Fabregas nggak bisa kita. Mau jadi kayak siapa lagi? Sajamir, Cristiano Ronaldo nggak bisa. Begitu. Mau baca surat Yusuf tiap hari lagi, ya kan? Bener ya? Ada orang begitu. Pas lahir, kok begini, Bib, anak saya, padahal udah baca surat Yusuf tiap hari. Oh gitu, bapaknya mana? Itu, ya udah mirip sama dia. Habis, kalau anak lo kayak bule, berantem lo sama laki lo. Bapaknya mana? Oh ya udah, begitu. Iya kan? Terimanya. Cetakannya begitu. Fisik nggak bisa milih. Fisik kita kalau Nabi, fisiknya kalau kata Hasan bin Thabit, sahabat Nabi bilang, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u.
Kayaknya Nabi boleh mesen fisiknya tuh. Modelannya itu kayaknya pesanan semua. Sebab sempurna. Padahal nggak mesen. Emang udah Allah yang ciptain begitu. Sempurna. Nah, selain fisik yang sempurna, Nabi punya akhlak yang sempurna. Kita nggak ada di antara kita yang punya fisik sempurna. Tapi akhlak bisa kita pelajarin. Karena itulah tujuan diutusnya Nabi. Nabi bilang, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya nih diutus sama Allah. Kenapa sih ada Nabi nih, ada saya disuruh sama Allah turun di hadapan kalian manusia, suruh aja. Kenapa tujuannya? Menyempurnakan akhlak. Nabi fisiknya tadi, walau dhillullahu bal kana nura. Nabi kalau jalan kagak ada bayangannya, tapi cahaya yang tanala syamsa minhu wal budura. Itu matahari sama bulan juga dapat cahayanya dari Nabi. Walam yakunil huda laula zuhurah. Enggak akan ada hidayah kalau enggak ada beliau. Pas qasidah Mahalul Qiyam juga, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksir wa ghali anta misbahun suduri. Iksir, wewangian beliau, cahaya terang benderang. Terus man ra'a wajhaka yas'ad. Sesiapa orang pandang wajahnya Nabi, jaminan pasti bahagia. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Mereka dapat memandang wajah Nabi, kita nggak bisa. Kenapa mereka terpilih? Yaitu Allah punya mau. Kita sering doa, diajarin, Allahumma inni amantu bi Muhammadin walam arah. Saya beriman sama beliau ya Allah, walaupun saya belum ngelihat. Fala tahrimni ru'yatahu. Maka jangan kau haramkan juga nanti di akhirat. Aku pengen mandang wajahnya. Di dunia udah gak mandang. Di akhirat jangan haramin juga. Pengen mandang wajah beliau. Karena jaminan man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang memandang wajahmu senang, bahagia. Ya karimal walidain, wahai yang kedua orang tuanya adalah orang mulia, Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah. Panjang cerita. Nah, sekarang kita pengen bahas begitu. Orang kalau akhlaknya baik, nggak usah kita tanya bagaimana nih orang, ilmunya bagus apa nggak, tinggi apa nggak usah. Kita pasti udah senang. Antum di jalan Haji Marjuki ini kan ada masjid apa namanya? Baitul Muslim. Tiba-tiba ada orang datang nih, Masya Allah, rapi begitu. Belajarnya di mana? Wah, belajarnya di jauh dah, kitabnya tebel. Kita, wah, Masya Allah, ilmunya banyak. Tapi asal kita ngelihat dia bawaannya ngerendahin orang lain, ngerendahin kita. Selalu dia ngatain orang. Ilmunya kalau ngomong cakep. Yang model begitu kira-kira disenengin apa enggak tuh? Biar kata ilmunya banyak. Jadi manusia akan dinilai kalau ini orang baik muamalahnya. Enggak usah tanya ini orang gimana dia, ini ilmunya tinggi enggak, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Itu urusan dia sama Allah. Tapi urusan dia sama orang muamalahnya, sosialnya. Ganggu orang enggak? Jadi beban buat orang lain apa enggak? Ngatain orang apa enggak? Kalau itu yang ada pada dirinya, ilmu setinggi langit, sabodo teing, enggak urusan. Enggak mau kita dekat sama yang model begitu. Orang enggak ada ilmunya, tapi hormat, baik. Oh girang kita berteman sama dia. Enggak apa-apa enggak ada ilmunya. Yang penting akhlaknya baik. Yang paling cakep, ilmunya cakep, akhlaknya juga. Ya tadi gitu, ada orang datang mau jadi imam di masjid. Oh, tapi selalu merendahkan orang. Asal ada orang, ini siapa nih? Sana jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Lu mau jadi soft pertama, nggak boleh. Ayo, ini marah-marah mulu. Tapi ada satu orang lagi datang nih. Tahu cara syurut sahnya salat, arkanus salat. Tapi sederhana ilmunya, akhlaknya baik. Yang mana yang kita demen? Pasti yang akhlaknya baik. Jadi sekali lagi,
kita pengen belajar nih Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Ini tadi saya bilang cuma ada 40-an halaman. Satu halaman juga, ini kitab kecil nih. Kitabnya kecil, mungkin segini nih kitabnya nih. Kitab itu kecil, tipis juga. Ya persis lah kayak begini, tipis. Tapi ada sekitar 30-an judul yang insya Allah kita akan bahas. Mudah-mudahan bisa banyak bawa manfaat buat kita. Beliau Al-Hafidh Hasan Al-Mas'udi baca kitab dari barat ke timur, udah dibaca yang tebalnya luar biasa, diringkas jadi Taisirul Khalaq, yang kira-kira orang bacanya ringan tapi isinya banyak sekali membawa manfaat buat kita. Wada'tuhu at-tullab as-sanata al-ula fil as-sanata al-ula al-azhariyah. Saya tulis kitab ini untuk dipelajari oleh para mahasiswa di tahun pertama Universitas Al-Azhar. Wasamaituhu, dan saya berikan nama Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Itu nama kitabnya. Faqultu, maka kemudian saya berkata, wabillahil usmah, hanya Allah lah yang sempurna. Artinya beliau nulis kitab semampu beliau. Ya, tapi isinya luar biasa. Wa biyadihi itmamun ni'mah, di tangan Allah lah kesempurnaan setiap nikmat. Ilmul akhlaq ibaratun an qawaid yu'rafu biha salahul qalbi. Ilmu akhlak adalah qawaid, dasar-dasar, yu'rafu biha, yang dengan ilmu ini orang nanti diketahui salahul qalb, kebaikan hatinya, kebersihan hatinya. Orang kalau akhlaknya baik, hatinya berarti bersih. Tadi Sahibul Bait bilang husnudzon, ya, kita berhusnudzon kepada orang, hatinya bersih. Ihmil akhak 70 mahmalan, kata Nabi. Kita harus punya husnudzon sama saudara kita hampir 70 kali. Maksudnya 70 kali itu gimana? Misalnya ada satu yang kurang baik, kita husnudzon. Oh mungkin dia, oh jangan-jangan dia, oh paling dia begitu. Berhusnudzon hampir 70 kali sampai tidak ada lagi kemudian suudzon di hati kita. Begitu pula kita jangan bikin orang lain jadi suudzon sama kita. Jangan membuat hal-hal yang menjadikan ada kemungkinan atau ada celah bagi orang lain untuk kemudian memandang kita dengan pandangan yang buruk gara-gara perilaku sehari-hari kita yang enggak baik. Wasairil hawas, dan juga seluruh tubuh kita. Jadi bukan hanya hati tapi seluruh tubuh. Mata. Itu saya kalau lagi umrah tuh saya doa depan Masjidil Haram, ya Allah, depan Ka'bah. Ini mata kemarinan suka kadang-kadang ngelihat yang haram. Sekarang kau izinkan mataku ini bisa memandang Ka'bah. Maka ampuni dosa-dosa mataku ini ya Allah, begitu. Jadi enggak hanya hati, sairul hawas. Tangan Allah kasih bakal berbuat baik, bakal zikir, bakal bantu orang, bukan buat megang botol minuman keras, bukan dipakai buat main judi online. Na'udzubillah min. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nanti di akhirat mulut nggak bisa ngomong, yang ngomong tangan. Wa tukallimuna aydihim. Ini tangan saya ini. Ini dipakai nih bakal ngomong sendiri dia. Kita nggak bisa bohong, nggak bisa pura-pura, nggak bisa. Udah, dia bakal bersaksi. Ini saya dipakai buat ngambil hak orang, saya dipakai buat berjudi dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh. Dan na'udzubillah min dzalik, itu lingkaran syaitan itu. Permainan judi itu lingkaran syaitan, na'udzubillah. Kita nggak tahu umur kita. Mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Kaki, mata, telinga, semua dah, mulut. Wa mawdu'uhul akhlaq min haitsu tahalli bi mahasiniha wa takhalli an qabaihiha. Akhlak itu yang ada di hati tadi, utamanya ada di hati, itu tujuannya cara yang terbaik adalah kita indahkan hati kita dengan, kita hias hati kita dengan
hal-hal yang baik. Ada takwa, ada ihsan, ada ibadah, ada adab yang baik. Itu kita harus hias diri kita dengan hal itu. Wa takhalli, dan tinggalkan an qabaihiha, yang buruk-buruk. Tinggalkan yang buruk-buruk. Ini hari kita mau tidur, kita mikir, dari subuh saya begini. Ini baik nih, alhamdulillah. Ini kurang baik nih. Besok saya mau tinggalin nih yang gak baik. Saya mau hapus satu-satu. Wa thamaratuhu, dan buah dari akhlak tadi adalah salahul qalbi wa sairul hawas fid dunya wal fawz bi a'lal maratib fil akhirah. Dan hasil dari akhlak yang baik tadi adalah hati yang mulia, anggota tubuh yang mulia di dunia, dan akan mendapat kemenangan dengan meraih derajat yang tinggi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tolong kita hadirkan hati kita, ya. Kita hadirkan hati kita. Insyaallah mulai minggu depan kita akan bahas. Ada babnya itu, ada taqwa, kemudian ada adabul muallim, ada adabul muta'allim, kemudian habis gitu hukukul walidain, hukukul qarabah, ada lagi hukukul jiran, ada hak jiran. Apa jiran? Tetangga. Tetangga punya hak. Sampai Nabi bilang, la zala Jibril yusini bil jar. Selalu Jibril belakangan ini datang bilang, Nabi ingat tetangga, Nabi ingat tetangga. Sampai saya mengira, apakah tetanggaku juga akan mendapatkan warisan? Saking tinggi dan besarnya hak tetangga sama kita. Tetangga punya hak yang harus kita jaga. Adabul muasyarah, al-ulfah, al-ikha, adabul akil, adabul naum, adabul syurb. Ini ada semua. Cara minum, cara tidur, cara makan, dan lain sebagainya. Adabul masajid, masjid, dan lain sebagainya. InsyaAllah kita akan bahas mulai di minggu yang akan datang.